Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Artinya, Qalatil malaikatu, ketika malaikat telah berkata, Ya Maryam, hai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberikan kabar gembira padamu Maryam, bi kalimatin, dengan kalimat, minhu, dari Allah. Namanya siapa? Ismuhu, namanya Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih, yakni Isa bin Maryam. Wajihan, terkenal, memiliki kelebihan di dunia, baik di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini artinya begitu. Hadhihi basyirah minal malaikati li Maryam alaiha salam bi an sayujadu minha waladan 'aziman lahu sya'nun kabir. Ini adalah kabar gembira dari malaikat kepada Maryam alaihissalam, akan mendapatkan Maryam dari rahimnya Maryam akan lahir seorang anak yang sangat agung, yang memiliki kepribadian yang luhur. Maka Allah memfirmankan dengan firman ini, ay biwaladin yakunu wujuduhu bi kalimatillah. Artinya anak Maryam alaihissalam, apa sih? Allah memberikan kabar gembira dengan kalimatnya. Apa maksud kalimatnya itu? Ay biwaladin, artinya Maryam akan diberi anak. Wujuduhu, wujudnya anak tadi hanya dengan kalimat dari Allah. Napa maksudnya? Nek sing liya-liyane wong niku melalui proses pernikahan, perkawinan, bertemunya sel telur sama sperma. Tetapi khusus untuk Isa alaihissalam
sempurna, maka nggak pakai sempurna. Dan lebih luar biasa lagi, Isa ini tercipta hanya dengan kunnya Allah. Makanya dengan kalimatnya Allah itu artinya dengan kun Gusti Allah langsung jadi. Ayaqulu lahu kun fayakun, artinya Allah berfirman cukup dengan sekali kata kun maka jadilah. Inilah tafsir dari firman Allah musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang ayat sebelumnya kemarin membenarkan kalimat dari Allah. Siapa yang membenarkan kemarin? Adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya pun membenarkan bahwa Isa itu tercipta dengan kalimatnya Allah. Kama dzakara al-jumhur falasafiqi bayanihi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh jumhur ulama dalam penjelasan sebelumnya, yakni Ali Imran ayat 39. Tidak hanya itu, sudah dikasih tahu di kabar gembira, padahal ini belum ada gejala hamil. Itu sudah dikasih tahu dulu oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Bahkan tidak hanya itu, dikasih tahu namanya itu Al-Masih. Al-Masih. Siapa Al-Masih itu? Nama lainnya Isa. Jadi Al-Masih sama Isa itu satu orang nih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada kata benda tidak disambung dengan kata sambung, maka ini artinya satu orang, artinya memberi sifat pada kata sebelumnya. Tapi kalau dikasih sambungan misalkan begitu, artinya itu dua orang yang berbeda. Tapi di sini langsung Masihu Isa bin Maryam. Jadinya nggak ada kata sambung, ya Al-Masih, ya Isa, ya Al-Masih. Kadang-kadang digadekno sitok Isa Al-Masih, padha mawon. Nggih, mboten napa-napa diulang karena satu orang. Ayakuna Isa bin Maryam ayakunu masyhuran bihadza dunya. Artinya nanti akan masyhur di seluruh penjuru dunia dengan nama Al-Masih atau Isa bin Maryam. Wa ya'rifuhul mu'minuna bidzalika, dan terkenal orang-orang mukmin mengenali dengan nama itu. Wa sumya Al-Masih. Iki qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, kenapa kok disebut Al-Masih? Likas rotis siyahatihi. Ini sebagian ulama, kenapa kok disebut Al-Masih? Karena Nabi Isa itu banyak melakukan traveling. Wah, traveling enjoy itu. Boleh sebenarnya kalau ada asiyahatihi itu traveling dengan cara berjalan kaki. Jadi maka Al-Masih itu bisa diartikan pengelana, pengembara, melaku. Makanya sampai seneng melaku, nyontoh Nabi sing ampe aja mlaku nang budi-budi. Nek
masjid laku bahkan sholat Jumat itu sunnahnya kalau datang itu dengan berjalan kaki. Sahabat dia nak jalan masjid itu laku ada jangkain itu digawe ndek-ndek soalnya nopo ganjaran ning kersane kan. Wong ngundang nang masjid menjakat di sepuro dosane benjakat diunggahne derajate. Mulane nek untuk kebaikan itu sing ape mlaku. Mulane kanca-kanca kadang-kadang jamaah dakwah itu biasanya kadang-kadang antar masjid jalan. Kenapa begitu? Niki nyontoh Nabi Isa. Manfaatnya luar biasa. Kalau jalan kaki itu nanti akan semakin mendekatkan diri kita kepada sampai nak buka kaji. Tawaf laku apa? Laku. Sa'i laku. Sing apik asli nih kalau orang-orang soleh dulu total seluruh prosesi haji itu jalan kan. Gue saka Mekah tenggene Mina laku sing apik nih. Ini bojo kula tak nantang nek laku terus. Teklek. Jarene ngoten teklek nek laku bingung. Ya wis naik. Aku naik aku kon naik kon gotong kepeno aku ora kuat aku. Ya wis tak ngono. Ini aja nanti kita ambil sunnahnya nanti jalan berapa yang ada begitu. Ambil sunnah para nabi-nabi yang terdahulu. Jalannya. Karena kan di dalam Quran begitu. Ala kulli mu'minin yatuka min kulli fajjin amin. Di dalam Al-Quran begitu Pak. Memang ada yang naik kendaraan, tapi juga ada yang berjalan kaki. Itu al-masih. Masya Allah. Kenapa disebut al-masih? Karena banyak siyahati likasroti siyahati. Wakila li annahu kana masihul qadamain la ahmasolahuma. Nah ini Pak. Yang kedua, kenapa disebut al-masih? Sebagian ulama mengatakan karena beliau itu masihul qadamain. Dua telapak kakinya itu datar niki telapak ngisor iki awake dhewe kan ana cekung ngene ta. Kulo gak ada cekung gitu. Jadi Nabi Isa ini datar. Sehingga kalau nginjak telapak kakinya itu bisa bulat pas gitu. Nah kita kan mesti di bagian kene gak muncul karena yang nampak di ujung depan dan ujung belakang. Kulo rada gak saja nyontoh Nabi Isa. Ini delok dhewe-dhewe sendiri iki. Ora sikile datar iki berarti nyontoh Nabi Isa. Nah, sikile datar itu memang wonge biasa kuat lah. Wakila annahu kana idza masahatan min dawil ahadi ya roh bi'nillah ta'ala. Jadi niki beberapa pendapat terkait dengan Isa ibnu Maryam kenapa disebut sebagai al-masih. Kemudian Isa ibnu Maryam, ya ini nisbatun ila ummihi haitsula abalahu, dan ini langsung sudah ditegaskan oleh Allah di dalam firman ini. Namanya Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Ini aneh karena apa? Biasanya dinisbatkan kepada ayahnya.
ini justru dinisbatkan kepada ibunya. Ini sudah ditegaskan oleh Allah bahwa nanti kamu itu punya anak tanpa bapak. Langsung diciptakan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan spesifikasinya beliau, karakternya beliau sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajihan di dunia, dan Isa itu adalah terkenal nanti di dunia wal akhirat dan akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang muqarrabin. Ai lahu wa jahiyan maka nahu indallah fid dunya bima yuhillahu ilaihi minal syariati. Jadi Nabi Isa alaihissalam terkenal di dunia, dan bahkan wajihan makana indallah, bahkan posisi Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah di dunia. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Isa di dunia? Dengan cara Allah memberikan wahyu kepada yuhillahu ilaihi minasyariati, yakni dengan cara Nabi Isa itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syariat oleh Allah, diangkat jadi nabi. Wa yunazzilu alaihi minal kitabi wa ghairi dzalika mimma manahahu Allah bihi. Jadi Nabi Isa diberi wahyu, Nabi Isa diberi kitab oleh Allah. Kitabnya yakni kitab Injil. Jadi kitab Injil yang asli itu adalah betul wahyu dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Allah memberikan kemuliaan tidak hanya di dunia, wa fid daril akhirati, dan di negeri akhirat. Kenapa kok diberi kemuliaan di akhirat? Yasma'u indallahi fiman ya'dana lahu bihi. Termasuk Nabi Isa itu adalah termasuk orang yang diberi izin oleh Allah bisa memberi syafaat kepada umatnya. Tapi diingat Pak, jadi dalam hadis Nabi Isa itu adalah nanti, ini sekarang ya, di dalam Quran juga terangkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi Nabi Isa itu yang dibunuh dan disalib adalah orang-orang yang diserupakan oleh Isa, dan Isa itu diangkat ke langit. Nanti Bapak Ibu, akhir zaman pasti Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Coba kaget. Jadi mencoba deh. Dan nanti kalau turun ke bumi, posisi dia apakah sebagai Nabi Isa? Tidak. Posisinya Nabi Isa itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai Nabi. Risalah beliau telah selesai. Nanti beliau akan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan nantilah yang akan membunuh Dajjal. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa alaihissalam termasuk orang yang diberi izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Jadi di akhirat itu yang memiliki hak prerogatif total memberi syafaat dalam skop yang sangat luas, tak terbatas, kan Nabi itu Muhammad SAW. Tetapi kalau memberi syafaat dalam skop yang terbatas, termasuk di dalamnya Nabiullah Isa alaihissalam, termasuk kita bisa memberi syafaat asal kita ahli Quran, salah satunya. Karena dalam hadis Nabi SAW, Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Quran itu bisa memberi syafaat yang syafaatnya akan diterima oleh Allah dan akan memberi hujah, membantu menjadi pembela. Kalau di pengadilan itu bisa menjadi pembela kita di padang mahsyar, di hari hisab,
Di mana pembelaan kita akan diterima oleh Allah kalau sing belani Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu kan illa man adzina lahu yauma yaqumun yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa. Nanti ruh akan berdiri bersaf-saf di badan Musa. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna, tidak ada yang berani bicara illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Wa qala dan perkataannya benar-benar, termasuk orang yang diberi izin untuk bicara kepada Allah, Nabiullah Isa alaihi salam. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Di dunia begitu, di akhirat begitu. Pak ini rahmatnya Allah. Ini ayat ini termasuk dalam kategori minggu lalu yang kita ceritakan apa? Termasuk dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Inilah termasuk kabar ghaib. Jadi ayat ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kabar ghaib. Apa kabar ghaib? Wahyu. Dan ini tambah pengetahuan karakteristik kabar ghaib. Gusti Allah niku masyaallah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, yang maha mengetahui rahasia di langit sana dan rahasia di bumi, yang maha tahu hanya Allah. Niki kita lihat di dalam ayat-ayat ini semua, Pak, karakteristik daripada informasi dari Allah Subhanahu wa taala ini ada yang sifatnya real, nyata. Ada nanti yang sifatnya abstrak, yang perlu penjabaran, perlu pemahaman, dan bahkan artinya bisa macam-macam. Itu kabar gaib dari Allah begitu. Kalau kita mempelajari, biasanya Allah kalau menceritakan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tentang masa lalu, biasanya Allah menceritakan dalam bahasa yang real, nyata. Tetapi ketika Allah menyampaikan informasi untuk masa yang akan datang, dalam arti masa yang akan datang sampai wujudnya dunia ini masih ada, ini abstrak biasanya. Tetapi setelah masa ini, yakni ketika sudah masuk dimensi akhirat, maka Allah menceritakan real lagi. Makanya ini termasuk berita dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang masa lalu. Maka Allah ceritakan secara real, kronologis. Tapi walaupun real, Pak, ada yang tetap yang disembunyikan oleh dalam Quran. Nggak pernah cerita. Ini tadi cerita ini kapan malaikat Jibril ngomong nenggone Maryam itu dinone apa jam piro tidak diterangkan di dalam walaupun secara kronologis itu nyata, tetapi informasinya
tidak mendetail, jadi nyata tapi tidak detail. Semua informasi sifatnya umum. Kenapa begitu? Termasuk itu rahasianya. Yang kedua, ini Quran ini adalah, harap diperhatikan, di dalam perembukaan awal surat Al-Baqarah Allah sampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fungsi Quran ini harus diperhatikan, kembali ke fungsi yang telah diinformasikan oleh Allah di awal daripada surat ini adalah untuk petunjuk. Karena untuk petunjuk, maka ini mana yang paling penting untuk panduan hidup umat manusia, itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing crita ngono kuwi mang ora penting, makanya tidak dicantumkan oleh Allah sebagai petunjuk. Yang penting teladan ini tadi. Apa petunjuk yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Luar biasa, bahwa Allah itu maha kuasa. Kuasa Allah tak terbatas. Apa kuasa Allah? Allah kuasa menjadikan bayi di dalam rahim itu hanya dengan kalimatnya kun. Gak kudu harus pertemuan sperma karo sel telur, ndak harus. Sperma itu bisa membuai sel telur kalau diizinkan oleh, gak diizinkan gak tadi. Orang para ahli menyampaikan, Pak, ketika terjadi proses seperti itu, ngonoan. Ketika proses ngonoan itu, Pak, sel sperma itu gak sitok, Pak, jutaan. Apa meneh sing tahes jutaan, Pak, jutaan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, firman Allah begitu. Jadi muncrat, yakhruju min bainis sulbi, dari tulang iga ini, wat taraib, memancar jelas, bahkan dengan kecepatan tinggi. Ternyata, Pak, dari jutaan itu tadi yang berhasil membuai sel telur cuma satu. Satu itu siapa? Ya, yang telah ditentukan oleh Allah. Menungso, Pak, gak iso. Makanya ada teknik supaya membuahnya berhasil. Sekarang para ahli digawa nang laboratorium, pembuahannya dilakukan di luar tubuh, jenenge bayi tabung. Oleh mau membuat bayi tabung, asal sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, ojo nyambar ngawur iki. Nek syariat gak oleh itu kalau bukan dari suami istrinya. Tapi kalau dari suami istri, tidak apa. Baik kamu buai di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Itu luar biasa Allah tunjukkan kekuasaannya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau para ilmuwan modern memahami ayat ini, para ilmuwan modern akhirnya berkesimpulan ternyata proses terbentuknya embrio itu tidak harus melalui proses yang normal antara pertemuan sperma sama sel telur, tapi semua sel hidup yang ada di tubuh manusia itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi embrio. Niki ilmuwan modern memahami ayat ini.
Makanya muncullah sakniki jenenge istilah kloning. Niki para ahli di dunia sakniki niki sudah menemukan teknik jenenge kloning. Napa kloning itu? Mana dari sel tubuh yang sehat dari tubuh organisme manusia maupun hewan itu bisa dilakukan di laboratorium, akhirnya nanti akan bisa menjadi zigot itu atau fetus sebelum menjadi embrio barang diri. Nah itu nanti ditanamkan di dalam rahim, akhirnya bisa lahir. Nah, itu jenenge cloning. Wallahu a'lam. Ternyata kalau dalam ilmu modern, kurnia Allah walaupun tanpa perkawinan, walaupun tanpa pertemuan sperma sama sel telur bisa melahirkan embrio. Coba di luar negeri konon dicoba masih pada binatang, belum, cuma jalan riset gelap itu sudah dilakukan terutama di Cina terhadap manusia. Naudzubillah terus seperti itu. Nah kalau kita tahu seperti itu, makanya sudah saya sampaikan kemarin Bapak, ujian kepada kita di zaman-zaman akhir ini demikian beratnya. Apa beratnya? Keyakinan kita dituntut yakin sempurna kepada Allah, tapi Allah uji kepada kita seolah-olah kunnya Allah itu telah diserahkan kepada manusia, dan khususnya kunnya Allah itu Pak diserahkan kepada orang kafir. Ini ujian berat Bapak. Wong kafir cara kasar nak biyen, zaman wali-wali biyen niku kan sabda mara sabda dadi. Nek cara wali-wali biyen sing duwe sabda mara sabda dadi sinten? Wali. Sakniki kiyaine waline wis ora mandi meneh. Sabda mara gak sabda dadi. Sabda apa niki? Nggih, masyaallah. Wis gak mandi meneh. Justru sekarang sing mandi wong kafir. Orang kafir hari ini semua yang dia inginkan terjadi melalui pendekatan ilmiah. Nabian pendekatannya memang didongani ngono. Tapi kalau sekarang melalui pendekatan ilmiah. Kabeh kelakone keturunan. Mulai ini ujian berat bagi kita Bapak. Kita tetap yakin kepada Allah atau yakin sama orang makanya yang jauh ini tadi peringatan dari Allah, petunjuk bagi orang beriman supaya kita tetap yakinnya kepada Allah, jangan yakin kepada itu pesannya. Nah ini tadi berita tentang hal yang lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara real. Tetapi untuk kejadian yang akan datang selama masih periode di dunia ini Allah ceritakan dalam bentuk abstrak, sehingga karena ayat atau hadis, informasi ini tidak hanya ayat tapi juga hadis Nabi, sifatnya abstrak. Bahkan satu kata itu bisa ditafsirkan macam-macam. Masya Allah. Contoh Pak, ini hadis la taqumu sa'ah. Wingi kula buka kita. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi, sehingga
yuqatiluna bainal muslimina, antara orang Islam berperang satu dengan yang lain. Enten niki ulama menafsirkan, oh berarti pertama kali hadis ini tafsirannya peperangan antara Sayyidina Ali kali Sayyidina Muawiyah. Kejadiannya kapan Pak? Sudah sekitar 1370-an tahun yang lalu. 1370 tahun yang lalu. Sampai dino ini tidak kiamat. Dulu asumsinya orang-orang soleh dulu, setelah peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, enggak beberapa lama lagi ternyata izin Gusti Allah sik welas Pak, diundur bener. Dan tersenang setelah itu ada lagi peperangan antar orang Islam dengan orang Islam sendiri. Bahkan sampai hari ini. Ini ada ontran-ontran ISIS. Iku sing perang orang Islam karo orang Islam. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi informasi yang akan datang itu sifatnya gaib atau abstrak. Kenapa? Karena yang maha tahu hanya Allah. Ini menjadi rahasianya Gusti. Nyun sewu kula ngomong ngeten. Iki nyun sewu. Makanya siapapun orangnya tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Kalau ada orang diberi oleh Allah kelebihan basirah, bisa melihat perkara yang gaib, ingat biasanya informasi itu juga tidak lengkap. Makanya kalau kita ini sholat istikharah dan lain sebagainya itu gak pernah real, abstrak. Betul. Biasanya untuk memahami itu pun perlu rumus. Makanya ulama-ulama dulu ada menyusun tentang, ada kitab namanya Takdirul Anam fi Takdiril Manam. Nomor itu kitab tentang menyibak rahasia mimpi. Jadi untuk menerjemahkan mimpi-mimpi, tetapi secara syariat Pak, ojo nepseno ipen versi buntutan layangan, bukan. Tetapi secara syariat. Karena apa? Loh, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Ingat, kalau untuk urusan syariat, pelaksanaan syariat, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi kalau mimpi itu sifatnya adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan diamalkan. Kalau ini termasuk ini Pak, untuk menangani masalah COVID-19. Kalau biasanya baru subuh kalau tambahi kali Pak. Nah sore maghrib Pak Budori, saya Ibu Budori mau seminggu mau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau tambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ditambahi maca sholawat. Niki napa niki? Niki rahasia informasi dan gaib dari Allah Subhanahu wa taala lewat siapa Maulana Taqiyullah Utsmani di Pakistan. Beliau